Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XB, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep materi bilangan cacah sampai 10.000. Untuk pertemuan kali ini dimulai dengan membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama dan mandiri. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Oke, untuk buku kita yang kita pakai adalah buku dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Matematika untuk SD atau MI kelas 4, penulisnya Hobri dan kawan-kawan dengan nilai ISBN-nya adalah seperti ini. Oke, untuk materinya adalah bilangan cacah sampai 10.000. Kita akan melihat peta konsep untuk materi ini. Oke, ini bilangan cacah ya. Jadi di sini dimulai dengan bilangan, pasti ada nilai tempatnya. Nah, nilai tempat ini ada komposisi, dekomposisi, kemudian nanti ada operasi hitungnya. Operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada faktor dan kelipatan saat di perkalian dan pembagian. Subbab materi yaitu membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000 dulu. Di sini diberikan sebuah cerita Helen dan ibu pergi ke minimarket. Helen mengantar ibu untuk membeli bahan baku pembuatan kue. Saat berbelanja, Helen meminta minuman oleh ibu seharga, di sini tertulisnya Rp 6.750,00 ya. Oke, selain melihat harga minuman, Helen juga melihat sekeliling minimarket. Ada banyak deretan harga makanan yang tertera di sana. Oke, ini secara ilustrasi gambarnya ya. Di sini ada tertulis Rp 19.0000 dan seterusnya ya, banyak ya ini harga-harga produknya. Pernahkah kalian pergi ke minimarket? Apakah kalian pernah mengamati harga yang tertulis di label rak makanan minimarket? Kalian akan temui banyak bilangan di label tersebut. Ayo kita cari tahu tentang bilangan 4 angka. Mudahkah kalian menemukannya? Oke, kalian nanti bisa praktek ya sama orang tua kalian ketika nanti berbelanja di minimarket. Oke, kita lanjut. Dapatkah kalian membaca bilangan yang tertulis pada label harga pada gambar? Oke, jadi si Helen tuh mau beli jus ya, tertulisnya Rp 6.750. Nah, bagaimana sih menulisnya? Nah, saat kalian SD sebelum kelas 4 pastinya ya, mungkin kelas 1 dulu kalian dikenalkan oleh misalnya satu angka itu disebut satuan, satu angka, kalau dua angka berarti puluhan, tiga angka berarti ratusan, kalau 4 angka berarti ribuan. Oke, berarti kita tulis di sini ini Rp berarti rupiah ya dalam mata uang kita. Berarti di sini ini kan 6 ya, kita akan tulis 6. Nah, berarti kalau dia angkanya ada 4 berarti 6.000 ya. 6.000 ini 7. Nah, 7 ini menempati nilai tempat apa ya? 700 berarti. Kemudian ini 5-nya menempati nilai tempat puluhan, berarti 50. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kemudian kita tambahin dulu rupiahnya, mata uang kita ya, rupiah. Oke, berarti
Rp6.750. Setelah Helen dan ibu berbelanja di minimarket, mereka pulang ke rumah. Jarak dari minimarket ke rumah yaitu 3,286 meter. Tahukah kalian cara membaca bilangan 3,286? Oke, kita sama seperti tadi. Berarti 3 ini menempati ribuan, 2 berarti ratusan, 8 puluhan, 6 satuan. Berarti kita tulis ya, sambil kita baca. Berarti ini 3. Berarti 3 apa? 3 ribu. 3.000. Ini berarti 200 berarti 8 ini menempati apa? Puluhan. Berarti 80 satuannya apa? 6. Oke. Kita coret. 86. Oke, kita baca sama-sama ya. 3.286. Oke. Oke, ini ilustrasinya ya. Jadi jarak rumah Helen ke minimarket adalah 386 ya. Ini berarti harusnya tulisannya adalah 3.286 karena di sini tertulis 3.286. Oke. Oke, kita lanjut. Kita akan menulis bilangan cacah sampai 10.000 ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di Indonesia. Terdapat sekitar 500 gunung berapi yang tersebar di Indonesia. Salah satu gunung berapi yang aktif di Indonesia yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru terletak di antara Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru memiliki puncak bernama Mahameru dengan tinggi mencapai, oke, di sini ada tertulis 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Oke, di sini ada tantangannya. Cara menulis bilangan 3.676 sebagai berikut. Oke, di sini udah tertulis ya. 3.676. Oke, kita coba belajar untuk merasakan dari huruf-huruf ini menjadi angka. Berarti kan di sini 3 kan ya. Nah, kalau ribu tuh berarti pasti 3 ini menempati nilai yang 4 kan? Ya kan, berarti belakangnya kan ada 3 lagi yang mengikuti, berarti dikasih titik pasti di sini ya. Titik. Oke, 3.600 berarti 6 ini menempati nilai tempat yang ke 3. Belakangnya berarti masih ada 2 angka lagi. 676 berarti 76. Berarti 70 kan berarti angka yang kedua ya. Dari belakang. Nah, 6 ini angka yang terakhir atau yang pertama menempati satuan. Berarti 3.676. Nah, kita cocokkan. Oke, sama ya. Ini sama ini sama. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya percakapan berikut. Bagaimana cara menulis 3.254. Nah, seperti kayak tadi. Ini boleh nih ditulis dulu nih apa yang ditulis ya. Terus dikasih bold angka yang angka-angkanya. Nah, kalau ini kan berarti yang menunjukkan nanti nilai tempatnya ya, berarti 3.
Ini boleh di bold 3, 2, 5 sama 4. Nah, berarti hal ini yang akan kita tulis dan kita sesuaikan dengan nilai tempatnya. Berarti kan kalau 3000 nih, berarti kan 3. Berarti dia menempati nilai yang keempat dengan belakangnya ada 3 angka pasti. 2 juga. Berarti dia angka ketiga tapi belakangnya ada 2 angka lagi nanti yang mengikuti 5, nanti 10, 4. Nah, 4 ini berarti menjadi yang bagian satuan. Kalau kita tulis adalah 3.254. Oke. Nah, ini caranya. Ini ya. Kita tulis dulu lagi 3254. Nah, tentukan angka yang menunjukkan ribuan, yaitu 3. Ditulis 3. Berarti 3 ini adalah untuk menempati yang dia letaknya ribuan. Nanti menunjukkan ratusan apa? 2. Puluhan apa? 5. Satuan 4. Sehingga bilangan tersebut menempati 3254. 3.254. Oke. Selanjutnya kita coba. Nah, di sini kan angkanya hampir mirip ya. Jadi kita skip aja. Nah, bagaimana kalau misalnya angkanya itu ada nolnya ya di dalam bilangan-bilangan ini. Oke, cara menulis bilangan 1.025 ke dalam nama bilangan. Nah, kita tulis dulu ini. Kita jajarkan dulu nih ya 1025-nya. Nah, 1 ini menempati dia nanti ribu, 0 berarti ratus, 2 berarti puluh, 5 berarti satuan. Oke, cara membacanya adalah kita tulis nih, tentukan bilangan yang menunjukkan ribuan, berarti yaitu 1 nih, ribuan, berarti di angka 1 ditulis 1000, bukan 1000 ya nanti bacanya ya, tapi 1000 bukan 1000. Oke, diingat-ingat ya, 1000. Oke, pada ratusan tertulis bilangan 0. Di sini 0 kan? Maka bilangan ratusan tidak dituliskan. Berarti nanti nggak usah ditulis. Nggak usah ngomong ratus gitu ya. Oke, kemudian tentukan bilangan yang menunjukkan puluhan. Nah, puluhan ini berarti ada angka 2. Ditulis 20 nanti. Angka 2 ya di sini ya. Di sini nanti ditulis yaitu 2. Oke. Tentukan bilangan yang menunjukkan satuan yaitu angka 5. Di sini sesuai dengan soal. Ditulis 5 saja, bukan 5 satuan gitu ya, 5. Nah, sehingga nama bilangan tersebut adalah kalau dibaca menjadi 1025. Oke. Ada perbedaan ya tadi ya, karena tadi 0 itu tidak usah dituliskan, jadi langsung 1025. Baik, kita akan latihan soal bersama. Kita akan kerjakan latihan berikut dengan cermat. Soal yang pertama, tuliskan bilangan yang terdapat pada gambar di bawah ini serta cara membacanya. Oke, kita akan melihat gambarnya. Kemudian kita akan nuliskan cara membacanya. Oke, untuk gambar yang pertama ini speedometer tertulis angka 5091. Kita tulis dulu di sini angkanya ya. Di kolom sini 5.091. Oke, yang di sini juga, di sini kolomnya lebih kecil jadi kita lebih kecil lagi menulisnya 5.091. Nah, dibaca, oke, kita lihat 5 berarti menempati nilai ribuan, 0 ratusan, 90 puluhan, 1 satuan ya, berarti nah nanti berarti jadi 5000. Nah, oke, 0 ini seperti kayak materi tadi bahwa tidak perlu dituliskan, jadi nanti angka ratusnya berarti tidak ada. Di sini 91. Kita tulis ya. 5000 9 puluh 1.
Oke, kita baca bersama-sama. 5091. Oke, gambar yang kedua ini gambar puncak gunung ya. Di sini tertulis 4.884 mdpl. Oke, kita tulis dulu di sini 4.884. Oke, sini kita tulis lagi kolom yang lebih kecil 4.884. Nah, dibaca berarti di sini 4 ribuan, 800-an, 80-an, 4 satuan. Berarti 4.800 84. Oke, kita baca bersama-sama 4.884. Oke, kemudian gambar yang ketiga ini luas dari sebuah pulau ya. Tertulis 5.780 km persegi. Kita tulis di sini 5.780. Oke, angka 7-nya Ibu perbaiki dulu. Oke. Kemudian di sini kita tulis lagi dengan kolom yang lebih kecil lagi 5.780. Dibaca. Oke, kita tulis di sini, kita pahamin ya, 5 berarti ribuan, 700-an, 80-an, 0 satuan. Nah, berarti nolnya ini nanti kita tidak ada angkanya ya, berarti tidak usah ditulis. Berarti di sini kita tulis 5.000 780, seperti itu. Kita baca bersama-sama 5.780. Nah, ini gambar jarak rumah menuju sekolah. Kita tulis 1.206. Kita tulis 1.206. Sini kita tulis 1.206. Di sini 1 ribuan, 200-an, 0 puluhan, 6 satuan. Nah, berarti yang untuk puluhan nanti tidak usah ditulis puluhnya. Berarti kita tulis di sini, dibaca sambil kita tulis. Berarti ini bukan 1.000 ya, tapi 1.000. 1.000. 200. Ini nggak ada puluhan ya, berarti 206. Oke, kita baca bersama-sama 1.206. Kemudian di sini soal yang nomor 2, ini ada sebuah soal cerita. Helen membantu ibu menjual makanan ringan di warung. Selamat membeli makanan ringan dengan harga Rp 7.350,00. Ini untuk sen uangnya ya. Selamat mempunyai pecahan uang Rp 9.500,00. Selamat membayar makanan ringan tersebut dan mendapatkan kembalian sebesar Rp 2.150,00. Oke, di sini kalian disuruh bacalah bilangan ini, bacalah bilangan ini, bacalah bilangan ini. Oke, kita sama-sama memahami ya sambil kita menulis.
Oke, sambil kita baca dan kita tulis pastinya ya. Ini kan 7 berarti ribuan, 3 berarti ratusan, 5 puluhan, 0 berarti satuan. Nanti puluhannya ini, satuannya ini yang tidak kita tuliskan ya. Berarti kan 7, kita tulis aja di sini. 7.000 ya. 350. Oke, kita baca sama-sama. 7.350. Tidak usah 50 0 gitu ya. Cukup 50 saja. Oke, kemudian bacalah bilangan 9.500. Berarti apa? 9 berarti ribuan, 500-an, 0 puluhan, 0 satuan juga. Berarti untuk puluhan sama satuan kita tidak perlu nanti menuliskannya ya. Berarti langsung di sini 9.500. Oke, kita baca 9.500. Oke, yang bagian C 2.150. Berarti kita langsung aja ya, karena ini soal yang C sama A hampir sama. Berarti ini 2.150. Oke, 2.150. Oke, selanjutnya kita di bagian soal nomor 3, instruksinya hubungkan antara bilangan dengan cara membacanya. Nah, kolom di sini ini adalah angka-angkanya, yang ini adalah cara membacanya dan menulisnya. Berarti kan di sini 2.903. Berarti kalau kita baca 2.903, puluhannya tidak usah kita baca yang mana ya. 2.903 berarti ini ya. Maka kita hubungkan di sini. Kita tarik garis. Nah, berarti itu pasangannya ya. Kemudian di sini 2.145. Kita cari 2.000 ini ya, 145. Berarti kita hubungkan jawabannya. Ya, selanjutnya yang ini 6.000, ratusannya kan 0, puluhannya juga 0, kemudian satuannya 2. Berarti untuk ratusan sama puluhannya tidak usah dibaca atau ditulis, nanti jadi 6.002. Kita cari ya, 6.002. Berarti di sini cara membacanya dan menulisnya. Oke, kemudian yang ini 9 ribuan, 0 ratusan, 4 puluhan, 5 satuan. Berarti yang 0 ini untuk ratusan tidak perlu dibaca. Jadi apa? 9.045. Ini ya, 9.045. Berarti ini kita tarik garisnya sebagai pasangan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4 ini, ambil kartu bilangan dengan 4 angka yang berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 gitu ya. Ini titik-titik ini artinya seterusnya tapi rentangnya sampai 9, 0 sampai 9. Susunlah 4 bilangan yang mungkin dapat terbentuk. Tuliskan dalam tabel seperti di bawah ini. Oke, di sini perintahnya ditulis 4 angka. Silahkan kalian ambil 4 angka ini, nanti ditulis berapa, nanti nama bilangannya berapa. Ya, ditulis tuh nanti angkanya berapa. Oke, Ibu kasih contoh misalnya satu ini ya. Untuk bagian pertama ini kita ambil misalnya di sini 7, 8, 0,
di sini. Berarti di sini kita tulis angka ini jadi apa? Berarti 7.800, nolnya sebagai puluhan tidak usah, berarti langsung 9. Kita tulis di sini nama bilangannya berapa? 7.809. Nah, nanti kalian di sini boleh mencoba dengan angka-angka yang lainnya, rentangnya 0 sampai 9 dengan angka yang berbeda ya. 4 angka yang berbeda, kan ini 7 beda, 8 juga beda kan, 0 baru 9. Oke, silahkan berlatih. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri yang sesuai dengan materi ya. Silahkan kalian boleh pause atau screenshot yang ada pada layar. Sekian dulu belajar submateri, membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000 serta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.